Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Reska dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan berbatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat batuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad tektonik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori. Sedangkan sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada suatu daerah perangkap, yaitu batuan, kedap, gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran dengan kedalaman 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental, hitam, dan berbau disebut minyak mentah, yaitu crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu perlu diperlakukan permuntan, yaitu refining, dengan dusnasi bertingkat prinsip. Saya akan melanjutkan video saya yang belum saya selesaikan. Prinsip distinasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi minyak bumi sebagai berikut. Fraksi pertama merupakan fraksi yang paling ringan. Contohnya gas dengan jumlah alam C 1-4, titik didih 20 Celcius, kegunaan sebagai bahan bakar LPG dan bahan baku senyawa sintesis. Fraksi kedua disebut nafta yang dapat dijadikan premium, yaitu bensin atau produk protoknia lainnya. Bensin atau garsen jumlah atom 5-10, titik didih 10-180 Celcius, kegunaan bahan bakar bermotor. Nafia jumlah alam C 6-11, titik didih 70-180 Celcius, kegunaan sintetis senyawa organik yang digunakan pada pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, bahan pakaian, dan kosmetik. Fraksi ketiga yang sering disebut fraksi tengah dapat digunakan sebagai bahan dasar koresin untuk keperluan rumah tangga. Koresin jumlah atom C 11-14, titik didih 80-250 Celcius, kegunaan bahan bakar pesawat dan bahan bakar kompor minyak. Fraksi keempat sering disebut sebagai solar, minyak solar atau diesel, jumlah atom 18-20, titik didih 300-350 Celcius, kegunaan sebagai minyak pelumas. Fraksi kelima, minyak pelumas jumlah atom 18-20, titik didih 200-350 Celcius. Lilin, minyak bakar, dan bitumen aspal jumlah atom 20, titik didih 350 Celcius. Tahap 2, mengolah hasil unit-unit pengolahan tahapan pertama sehingga dapat menghasilkan minyak dalam jumlah, jenis, serta mulu yang sesuai permintaan konsumen pasar. Bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Tersedia BBIP jenis bensin misalnya premium, Pertamax, dan Pertamina. Dan Pertamax Plus punya harga dan mutu yang berbeda. Mutu bensin yang dinyatakan dengan bilangan oktam
maka mutu bensin juga semakin baik. Oktan berasal dari nama senyawa alkana yang punya atom C, yaitu iskotana. Untuk mengetahui yield oktan suatu bahan bakar, biasanya diuji di laboratorium dengan membandingkan bensin standar yang terdiri dari iskotana dan N-neptana. Saya akan melanjutkan tentang bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda 2, 3, dan 4. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 heptana sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen berlimpah, maka dihasilkan CO2, H2O, dan energi panas. Setiap kg bensin mengandung 42,4 mg. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasanya disebut dengan minyak bumi. Cairan ini mengandung hidrokarbon, atom-atom karbon, dan dalam minyak mentah ini berhubungan suatu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat berbeda pula. CH4 metana merupakan molekul paling ringan. Bertambah atom C dalam rantai tersebut akan membuat semakin berat. 4 molekul pertama hidrokarbon adalah metana, etana, propana, dan butana dalam temperatur dalam tekanan kamar. Keempat berwujud gas dengan titik didih masing-masing 107, min 107, min 67, min 43, dan min 18 derajat Celcius. Berikutnya, dari C5 sampai dengan C18 berwujud cair dan mulai C19 ke atas berwujud padat. Dengan bertambah panjangnya rantai hidrokarbon akan menaikkan titik didihnya, sehingga pemisahan hidrokarbon ini dilakukan dengan cara distilasi. Prinsip inilah yang diterapkan di penghilangan minyak untuk memisahkan berbagai fraksi hidrokarbon dari minyak mentah. Pengertian bensin. Bensin adalah campuran kompleks dari ratusan hidrokarbon yang berbeda dengan besar jenuh serta mengandung 4 hingga 12 atom karbon per molekul. Bensin yang digunakan dalam mobil automobil gasolin umumnya mendidih antara 30 Celcius dan 200 Celcius, 85 Celcius dan 390 Celcius. F. Campurannya disesuaikan dengan ketinggian dan musim. Bensin penerbangan aviaton gasolin mengandung proporsi yang lebih kecil dari komponen yang kurang mudah menguap dan lebih mudah menguap daripada bensin mobil. Karakteristik atik knock dari bensin yaitu kemampuan bensin menahan knocking yang menunjukkan bahwa pembakaran uap bahan bakar dalam silinder berlangsung terlalu cepat untuk efisiensi, dinyatakan dalam bilangan oktan. Penambahan tratiol timbal untuk memperlambat pembakaran dimulai pada tahun 1930-an, tetapi dihentikan pada tahun 1980-an karena toksisitas senyawa tambal yang dikeluarkan dalam produk pembakaran. Pengertian bensin menurut para ahli. Adapun definisi bensin menurut para ahli antara lain: John Begedal 2007. Arti bensin adalah campuran kompleks dari banyak jenis senyawa organik dengan berbagai aditif yang menyediakan bahan bakar mobil yang sesuai. Ini diproduksi melalui operasi penyulingan dari minyak mentah yang merupakan campuran alami dari banyak hidrokarbon berbeda dengan yang ditemukan di reservoir bawah tanah di beberapa bagian dunia. Trosten Kalmix dalam Olaf Desman 2012. Pengertian bensin adalah fraksi distilat dengan middle distillate fraction dari minyak mentah yang dicampur dengan beberapa senyawa hidrokarbon dan polimer lainnya. Semula, bensin merupakan produk sisa
proses penyulingan yang digunakan untuk memproduksi minyak tanah dan dari minyak bumi. Dari Trends in Alimental Chemistry 2017, definisi bensin adalah produk turunan minyak bumi yang terdiri dari campuran hidrokarbon, alfatik cair, dan aromatik, berkisar antara atom karbon C4 dan C12, sehingga di sebagian besar merupakan campuran parafin, naftena, aromatik, dan olefin. Sifat bensin diestimasi mendasarkan definisinya, yaitu sekitar 0,708 Hg per liter. Massa jenis dapat sangat bervariasi sesuai dengan komponen campurannya. Misalnya bensin dengan konsentrasi aromatik yang lebih tinggi, lebih padat. Kestabilan bensin merupakan hal lain yang kemungkinan karakteristiknya, misalnya setelah lama disimpan, bensin dapat terpisah dalam berbagai senyawa dan membentuk campuran. Ditinjau dari sifat kimianya, bensin memiliki kandungan yang berbeda. Berdasarkan kandungan yang berbeda tersebut, bensin dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. 1. Nafta, disuling dari minyak mentah dan dengan sedikit aditif. Ini adalah bahan mudah terbakar yang banyak digunakan oleh mobil. Ini dibentuk oleh alkana dan alkena. Reformat, digunakan sebagai bahan baku kimia industri. Ini adalah bensin berat. Sebagian besar dibentuk untuk aromatik sebagai silen dan tolen. Akilat, memiliki kandungan alkana yang tinggi. Ini diproduksi dari olefin melalui proses alkilasi. Rumus bensin terbentuk dari campuran yang kompleks, terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Bensin berasal dari permunian naftene hidrokarbon yang dikarakterisasi oleh atom karbon jenuh dalam struktur cincin. Juga disebut sikloparafin atau siklolkana, yang memiliki rumus kimia C8H12 trimetilpenton dengan struktur volume 2.2.4. Komposisi kimiawi yang tepat terdiri dari bensin bervariasi tergantung pada kelas atau nilai oktannya. Tetapi secara umum itu adalah campuran hidrokarbon yang mudah terbakar. Nilai oktan ini menggambarkan kualitas bahan bakar dan nilainya didasarkan pada rasio dua senyawa dalam bensin, khususnya isooktan, senyawa dengan rumus kimia yang sama dengan oktan, tetapi dengan struktur dan sifat yang sedikit berbeda, dan N-heptana normal. Semakin tinggi nilai oktan pada bahan bakar, maka semakin besar angka oktannya dan semakin tinggi kualitas bahan bakarnya. Kualitas bahan bakar yang lebih tinggi ini memastikan bahwa penyalaan bahan bakar terjadi tepat waktu sebagai akibat percikan dari busi dan bukan lebih awal akibat kompresi dari piston. Baru-baru ini bensin dicampur dengan biofuel yang disebut etanol. Di Kanada, bensin 87 oktan diperbolehkan mengandung hingga 10% etanol, karena ini adalah presentase etanol tertinggi yang masih dapat digunakan mesin mobil biasa. Selain itu, komposisi spesifik bensin menghasilkan kepadatan energi yang tinggi. Kepadatan energi yang tinggi inilah yang membuat bensin menjadi bahan bakar yang berharga, karena volume bahan bakar yang relatif kecil dapat memberikan energi yang berguna dalam jumlah besar. Manfaat bensin. Bensin memiliki manfaat penting dalam bidang transportasi, yaitu sebagai bahan bakar yang untuk kendaraan bermotor, mobil, bus sekolah, dan truk. Bensin dan solar adalah bahan bakar tak terbarukan yang dibuat dari endapan minyak mentah di tanah atau di bawah lautan. Mesin pemotong rumput dan peralatan perawatan lainnya juga menggunakan bensin.
Perkembangan dan penggunaan bensin dimulai pada akhir abad ke-19. Penggunaan paling awal adalah kendaraan sebagai bensin ringan. Bensin pertama kali digunakan sebagai bahan bakar pada awal abad ke-20. Penggunaan tersebut semakin meningkat setelah Perang Dunia I, baik sebagai bahan bakar bensin maupun sebagai bensin penerbangan. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, berbagai campuran ditambahkan ke bensin untuk meningkatkan ketahanan terhadap kerusakan seperti alkohol pertanian atau benzena. Meskipun pemanfaatan bensin penting untuk bahan bakar, bensin juga memiliki dampak lingkungan, yaitu pembakaran bensin merupakan sumber karbon dioksida atau CO2. Seperti halnya dengan pembakaran bahan bakar fosil, pembentukan karbon dioksida ini memberikan kontribusi negatif terhadap iklim bumi dan mendorong pemanasan global dan perubahan iklim. Jumlah total karbon dioksida yang dikeluarkan saat bensin dibakar tergantung pada massa bahan bakar yang digunakan. Dengan demikian, mobil yang digunakan lebih sedikit bensin akan melepaskan lebih sedikit emisi ke lingkungan, sehingga penting untuk merancang mobil seefisien mungkin bahan bakar untuk menghemat uang dan membatasi emisi. Meningkatkan efisien bahan bakar LPG kendaraan akan menghemat uang dan mengurangi emisi. Sebagai contoh, selama periode 10 tahun mengendarai mobil dengan 30 mpg daripada mobil dengan 24 mpg, menghemat dari $4.000 biaya bahan bakar dengan asimilasi biaya bahan bakar statis sebesar $1,20 per liter. Itu juga mengeluarkan dari 8.000 kg lebih dari CO2. Dari penjelasan yang dikemukakan, perlu diketahui bahwa pada akhir abad ke-20, kenaikan harga minyak bumi dan juga bensin di banyak negara menyebabkan peningkatan penggunaan gasohol yang merupakan campuran dari 90% bensin tanpa timbal dan 10% etanol, etil alkohol. Gasohol dapat terbakar dengan baik pada mesin bensin dan merupakan bahan bakar alternatif yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Karena etanol dapat diperbarui, yang dapat dihasilkan dari biji-bijian, kentang, dan bahan tanaman tentu lainnya. Oleh karena itulah, metode lain yang digunakan untuk meningkatkan kualitas bensin dan meningkatkan pasokan termasuk polimerisasi, mengubah olefin gas seperti propelina dan butelina menjadi molekul yang lebih besar dalam kisaran bensin. Ada pula metode alkilasi, yaitu suatu proses yang menggabungkan olefin dan parafin seperti isobutan. Isomerisasi, pengubahan hidrokarbon rantai lurus menjadi hidrokarbon rantai cabang, dan pembentukan kembali penggunaan panas atau katalis untuk mengatur ulang struktur molekul. Sedangkan bahan tambahan lain pada bensin seringkali termasuk deterjen untuk mengurangi penumpukan endapan mesin, zat anti-icing untuk mencegah macet disebabkan oleh karburator icing, dan antioksigen penghambat oksidasi yang digunakan untuk mengurangi pembentukan bumi endapan.